Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Nuriski dari Prodi Teknik Informatika kelas A1 reguler pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mutia Khairunisa. Saya dari kelas A1 Informatika di Universitas Krishna Dipayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari Fakultas Teknik Informatika kelas A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fadilah dari kelas A1 Universitas Krishna Dipayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Raffi Ramdhani dari Prodi Teknik Informatika kelas A1 reguler pagi. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema mahasiswa anti korupsi. Dan saya memberikan judul tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tindakan pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Tipikor, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dibagi ke dalam 7 kategori. Pertama, kategori merugikan keuangan negara. Kedua, penyuapan. Ketiga, pemerasan. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, gratifikasi. Ketujuh, benturan dalam jabatan. Merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara, tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2, setiap orang untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi negara maupun perekonomian negara. Pasal 3, setiap orang untuk menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang didapatkan karena jabatan atau kedudukan yang dipercayakan kepadanya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Saya akan menjelaskan tentang beberapa anti korupsi. Ada penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, serta perbuatan curang. Penyuapan. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Tindak pidana korupsi terkait suap menyuap sudah diatur dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah suap menyuap pegawai negeri serta penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999. Untuk pemerasan dibagi menjadi 3 pasal. Ada pasal 12E, ada pasal 12F, dan ada pasal 12G. Saya akan menjelaskan tentang beberapa pasal. Salah satu contohnya, pasal 12 huruf E. Pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Untuk penggelapan dalam jabatan, tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan sudah diatur dalam pasal 8, 9, 10A, B, C dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jukto, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Salah satu contohnya dengan profesi pegawai negeri, pegawai atau orang lain selain pegawai negeri
yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan. Dengan salah satu contohnya yaitu pasal 8 yang berbunyi larangan yang pertama, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga. Yang kedua, membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain. Untuk yang ketiga, membantu dalam penggelapan. Untuk perbuatan curang. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam penggandaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang, yaitu dalam pasal 7 ayat 1 huruf A dengan berbunyi larangan pemborong berbuat curang. Pasal 7 ayat 1 huruf B, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Selanjutnya adalah gratifikasi. Di sini ada beberapa pasal. Saya akan menjelaskan satu pasal saja, yaitu berdasarkan penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Pelaku praktik gratifikasi dapat terjerat hukuman pidana sebagai berikut, yaitu ada di pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ada di pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tahukah kamu perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan? Gratifikasi itu adalah pemberian yang bersifat netral kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Suap itu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan suatu tujuan. Pemerasan, paksaan, dan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, benturan konflik kepentingan. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf I, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Semua orang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, bahaya potensi korupsi tidak mengenal profesi, usia, jabatan, dan lain sebagainya. Buktinya, banyak terpidana korupsi berasal dari berbagai jenjang umur dan jenis profesi, mulai dari pegawai negeri, aparat penegak hukum, kepala daerah, anggota legislatif, akademis, pengacara, pihak swasta, sampai masyarakat sipil atau umum. Istilah pegawai negeri dalam UU Tipikor merujuk pada pengertian pegawai negeri. Dalam undang-undang, pokok-pokok kepegawaian yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang 05 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Tidak hanya itu, UU Tipikor juga memperluas pengertian pegawai negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang menerima gaji atau upah dari keuntungan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuntungan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah setiap orang
dalam UU Tipikor adalah setiap orang, perorangan, atau termasuk korporasi yang merupakan kumpulan orang atau kekayaan non terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. Untuk itu, pengetahuan mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi dan nilai-nilai integritas perlu dipahami setiap orang agar terhindar dari potensi korupsi. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbagai tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Obstruction of justice adalah tindakan menghalangi proses hukum yang dikategorikan sebagai tindakan pidana hal-hal lain termasuk dengan yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, pasal 21. Yang kedua, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar, pasal 22. Yang ketiga, bank yang tidak memberikan rekening tersangka, pasal 22. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, pasal 22. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor, pasal 24. United Nations Convention Against Corruption atau disebut UNCAC. Apa itu United Nations Convention Against Corruption atau disebut UNCAC? Adalah serangkaian panduan bagi negara-negara dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Indonesia sudah bergabung atau menandatangani UNCAC ini pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Keuntungan bergabung dalam UNCAC ini adalah memudahkan melakukan ekstradisi para koruptor yang menyimpan hasil kejahatannya di negeri-negeri tetangga. Kesimpulan, setiap orang diajarkan sejak dini untuk tidak berbuat kecurangan yang merugikan orang lain, dan seseorang yang sudah diberikan kekuasaan atau wewenang harus bersikap jujur dan adil agar tidak merugikan banyak orang atau masyarakat lainnya. Karena setiap tindakan selalu ada akibatnya, seperti 7 tindakan yang sudah dijelaskan. Ada tindakan yang tertulis dalam pasal maupun undang-undang. Stop korupsi, stop suap menyuap, hentikan pungli. Mulai sekarang tanamkan kejujuran dan keadilan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.